menyatakan, Edward McChesney ya menyatakan di dalam bukunya, kalau teman-teman masih ingat, ya, yaitu negara sebagai apa, pemerintahan itu sebagai apa, sebagai agent of representative ya. Nah, tapi di dalam ilmu negara ya kita juga mengenal definisi negara itu, definisi pemerintahan itu sebagai apa tadi, sebagai definisi formal ya, aspek formal dari negara. Mengapa dikatakan sebagai aspek formal dari negara ya, karena adanya kewenangan pemerintah ya, adanya kewenangan pemerintah ya untuk menjalankan paksaan secara fisik ya, yang ini hanya ada ya, hanya boleh ya dijalankan oleh pemerintah di dalam suatu negara ya. Jadi paksaan secara fisik ya, secara legal ya, ini hanya boleh dilakukan oleh negara. Dalam hal ini ya, formalitasnya dilakukan oleh pemerintah. Ya, inilah yang mendasari konsep ya negara hukum ya. Tidak boleh ya ada ya apa, tindakan kekerasan ya, tindakan main hakim sendiri gitu kan teman-teman. Nah, karena juga salah satunya kita dapatkan di dalam konsep ilmu negara. Sebelum nanti teman-teman masuk ke ya pasal-pasal ya, norma-norma hukum pidana tentunya ya, yang lebih jelas, lebih detail lagi membahas tentang masalah paksaan fisik ya. Ngopi dulu ya. Kalau nggak ada yang nanya ngantuk ini ya. Kita lanjut ya. Ini saya cepetin aja karena kemarin udah sih. Kemudian negara dalam arti materi. Nah, nanti yang akan juga banyak kita bahas, terutama nanti ya pada bahasan tentang bagaimana terbentuknya sebuah negara formil ya. Berarti sebelum terbentuknya sebuah negara formil, nah itu terbentuk dulu sebuah negara dalam arti material ya. Dalam arti material itu adalah negara dalam kondisi sebuah persekutuan ya, sebuah perserikatan ya, sebuah kesepakatan ya antara masyarakat, antara rakyat atau komponen-komponen yang ada di dalam suatu masyarakat. Ini negara dalam pengertian material ya, sebelum nanti masuk ke dalam negara dalam pengertian formil. Ini yang perlu teman-teman apa namanya pahamin ya. Nah, kemudian unsur-unsur negara ini yang sangat penting sekali ya, kemarin sudah kita bahas, yang ada di Konvensi Montevideo Uruguay tahun 1933 ya. Ini menjadi kriteria ya, pijakan kita semua ya di dalam mendefinisikan unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah negara ya. Semuanya ada 5 ya, ada yang 4 pertama itu disebut dengan unsur konstitutif ya, artinya harus ada ya, harus benar-benar terwujud. Nah, sedangkan unsur yang terakhir yang kelima disebut sebagai unsur deklaratif itu ya teman-teman. Nah, unsur konstitutif ya, unsur konstitutif itu adalahnya penghuni ya. Nanti kita bahas jenis-jenis penghuni ya. Jadi penghuni atau penduduk ya, rakyat, warga negara ternyata ya bermacam-macam apa namanya penggolongannya ya. Ada pribumi ya, seperti yang tadi ya, ada golongan pribumi, ada golongan asing ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian wilayah, nah ini yang sangat penting sekali wilayah ya, karena ini terkait dengan yurisdiksi dan sovereignty. Ingat ya, terkait apa? Terkait yurisdiksi dan sovereignty. Yurisdiksi adalah pilihan hukum ya, choice of law, yurisdiksi. Bagaimana sebuah hukum bisa diterapkan? Nah, itu nanti salah satunya dengan melihat ya, dengan melihat di mana wilayah tempat kejadian perkara atau disebut dengan apa namanya lokus ya, lokus delicti. Nah, ini menjadi permasalahan ketika wilayah yang kita bicarakan ini ada di laut ya. Kalau di darat itu biasanya sudah jelas masuk ke yurisdiksi atau kedaulatan negara yang mana. Nah, tapi kalau kita melangkah ke laut ya, di mana batas-batasnya tidak jelas, dan juga yang harus dipahami setiap lapisan zona laut mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Memang di sini nanti tidak sampai kita bahas secara detail. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di hukum internasional publik atau di
hukum laut ya, hukum laut internasional. Nah, kemudian unsur yang ketiga adanya penguasa ya, penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi ya. Berikutnya adanya kesanggupan ya berhubungan dengan negara lain. Itu ya teman-teman. Kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Nah, unsur yang kelima adanya pengakuan, dan ini unsur yang bersifat deklaratif ya, artinya bukan tidak wajib. Unsur ini otomatis ya ataupun mengikuti keempat unsur yang lain. Ketika sudah ada penghuni, sudah ada wilayah, sudah ada penguasa dan mampu berhubungan dengan negara lain, maka otomatis ya akan ada pengakuan-pengakuan dari negara-negara, tentunya negara yang minimal negara yang berhubungan ya dengan negara tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi ini unsur-unsurnya. Saya ulangi sedikit. Nah, mengenai penghuni ya atau penduduk ya ada berbagai macam istilah ya. Penduduk adalah yang mendiami wilayah ya. Rakyat adalah kumpulan manusia yang dipersatukan ya, memiliki satu rasa, satu nasib ya, bersama-sama mendiami suatu wilayah ya. Nah, sedangkan ditinjau dari segi hukum, nah ini yang mungkin yang penting ya teman-teman ya. Definisi hukum ya, rakyat adalah warga negara. Mengapa dikatakan warga negara? Karena di sini ada hubungan hukum ya. Nah, jadi ada ikatan hukum ya antara individu dengan negara. Itulah yang disebut dengan warga negara. Jadi yang menduduki suatu wilayah tidak hanya warga negara ya, ada warga negara dan non warga negara atau yang lazim kita sebut sebagai orang asing. Ini ikatan hukumnya berbeda ya. Ikatan hukumnya berbeda, hak dan kewajibannya berbeda. Kalau contohnya ya warga negara ya tentunya sebagai warga negara ya dia memiliki sejumlah kewajiban ya, salah satunya ya kewajiban di bidang perpajakan ya, di bidang pajak tentunya ya, wajib ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahamin ya, memang konsep pajak ini berbeda dengan konsep kewarganegaraan ya. Jadi memang tidak otomatis warga negara Indonesia menjadi subjek pajak ya, dan juga tidak otomatis orang asing yang bukan warga negara bukan subjek pajak ya. Nah, itu contohnya ya, ada perbedaan. Nanti teman-teman bisa akan pelajari di mata kuliah hukum pajak tentunya ya. Karena kalau di bidang perpajakan yang harus teman-teman pahamin, mungkin sudah paham ya, itu kan mengenal yang namanya asas domisili ya. Jadi tidak memandang ke warga negaraan. Siapapun yang bertinggal di Indonesia ya dalam jangka waktu 6 bulan ya atau 183 hari berturut-turut akumulasi dalam 1 tahun, maka dia menjadi subjek pajak, dia dianggap sebagai residen ya, tax resident. Ya, sedangkan kewarganegaraan, nanti kita lihat konsep kewarganegaraan itu ya di dalam hukum itu ada dua, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan asing ya teman-teman ya. Kemudian untuk memperoleh kewarganegaraan ya ada melalui proses kelahiran dan ada melalui proses naturalisasi. Ini saya agak cepat ya karena kemarin kan udah ya. Ini buat mengingat-ingat lagi ya, terutama yang kemarin belum masuk ya. Pak Saifuddin belum masuk kemarin ya. Wah, Pak Mahruf ini ada ya. Iya Pak. Nah, ini bisa menambahkan lah antara kalau dari Mahkamah Agung kan udah di luar kepala lah ya sehari-hari makanannya ya. Jadi, semua kasus kan bermuara di situ ya, kasus pajak, kasus pidana, kasus perdata apa aja ya. Tapi saya tidak ngerti Pak, nggak ngerti hukum. Bukan di prakteknya sih udah ngerti ya. pelayanan Pak. Oh, pelayanan ya. Nanti habis ini insya Allah lah ya Pak ya. Ya, amin, amin. Amin. Terus kita lanjut ya Pak ya. Jadi tadi kelahiran dan proses naturalisasi. Ya, naturalisasi kita udah sering dengar ya. Misalnya pemain-pemain bola ya kan. Siapa tuh si Irfan Bahdim ya. Tapi Irfan Bahdim ini sebenarnya dia ini ya sanguinis juga ya karena dia berdarah Indonesia. Nah, tapi kemudian atas kemauannya ya dia dinaturalisasi. Ada juga kayak siapa itu Diego ya, banyak lah ya.
Ya, pemain-pemain bola dulu ya. Sekarang sih kayaknya udah nggak lagi ya. Kurang ini ya, kurang tren gitu ya. Nah, kemudian ius sanguinis ini menurut darah ya. Kemudian ius soli menurut tempat kelahiran. Ini yang perlu mungkin kita catat ya teman-teman. Di dalam permasalahan kewarganegaraan dengan dua asas ini akan menimbulkan konflik ya, yaitu disebut dengan dual nationality ya, atau dui kewarganegaraan ya, multiple nationality. Ini nanti biasanya kaitannya yang paling berpengaruh itu masalah nanti di hukum pajak ya, hukum pajak, bisa juga hukum perdata ya, masalah warisan ya, masalah kemudian juga terutama pajak ya, karena kan apa namanya, dia bisa menjadi subjek atau terkena dual taxation ya, double taxation. Nah, kemudian upaya mengatasinya dengan cara naturalisasi, yaitu perbuatan hukum ya, di mana orang akhirnya dia memperoleh kewarganegaraan ya, bisa dengan cara perkawinan ya, atau dengan memohon ya. Nah, itu ya contoh-contohnya ya teman-teman. Nanti mungkin bisa dibahas di mata kuliah lain yang lebih spesifik ya, misalnya mata kuliah hukum perdata internasional ya. Kaitannya dengan waris mungkin ya. Kalau di kaitannya dengan pajak nanti bisa di hukum pajak ya, kaitannya dengan bagaimana ya pemajakan terhadap orang asing ya, orang asing ya, yang dia itu kemudian apa namanya terkena double taxation ya. Nanti ada gitu ya cara-cara hukum bagaimana menghindarinya ya, bisa dengan menggunakan, nanti kalau teman-teman baca ya, dalami di hukum pajak ada yang namanya tax treaty misalnya ya, tax treaty yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda ya, agar orang-orang asing ya tidak terkena dua kali pemajakan, yaitu dipajaki oleh negara asalnya dan dipajaki oleh negara tempat dia bekerja ya, dan itu akan merugikan gitu ya. Makanya nanti diantisipasi, diatasi dengan yang namanya tax treaty. Jadi mungkin ini tambahan ilmu ya, nanti teman-teman bisa belajar di hukum pajak. Saya kira itu ya, ini sih penghuni suatu negara ya, ada yang penduduk ya, dan ada yang bukan penduduk ya. Penduduk itu artinya yang berdomisili ya, yang tinggal di situ. Yang bukan penduduk ya tentunya dia hanya sekedar singgah ya, melancong ya, wisatawan ya. Nanti izin tinggalnya pun beda tentunya ya. Saya kira itu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang wilayah tadi sebagaimana saya sampaikan, di sini sangat penting sekali karena kaitannya dengan yurisdiksi teritorial ya. Yurisdiksi teritorial itu ya adalah kaitannya dengan bagaimana negara menjalankan hukum ya. Bagaimana negara menjalankan hukum ya atas orang dan benda yang berada di wilayahnya ya. Itu ya. Bentar ya, ada sebentar. Nah, itu sangat penting teman-teman ya tadi, karena kalau kita lihat di sini ya, misalnya ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan ada wilayah udara. Bagaimana sih ya hukum yang berlaku di ketiga wilayah tersebut ya? Yang pertama untuk wilayah darat, ya wilayah darat ini ya dapat kita katakan memang di sini berlaku asas sovereignty ya, kedaulatan mutlak ya dari sebuah negara untuk menjalankan hukumnya ya, untuk menjalankan hukumnya ya teman-teman. Beda dengan di wilayah laut. Di wilayah laut ya kita lihat nanti ada perbedaan ya. Mengapa? Karena wilayah laut itu ya dibatasi ya di apa namanya kewenangan ya ataupun kedaulatan hanya sebatas 12 ya, 12 nautical mile ya, yang disebut dengan laut teritorial. Nah, di luar laut teritorial, nah itu teman-teman harus
pahamin ya bahwa di situ tidak berlaku kedaulatan mutlak suatu negara. Artinya hukum yang berlaku di wilayah tersebut ya di luar 12 mil itu hanyalah ya kewenangan-kewenangan yang bersifat terbatas ya, kewenangan yang bersifat terbatas. Apa itu? Nah, nanti kita lihat ya. Sebelum di situ ya nanti kita mengenal yang namanya zona ekonomi eksklusif. Di situ hanya berwenang ya negara hanya berwenang ya terhadap sumber daya alam ya sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di laut maupun sumber daya alam yang ada di dasar laut ya, termasuk sumber daya alam yang ada di atas laut ya. Di luar itu negara tidak boleh campur tangan terhadap ya misalnya kapal-kapal yang lewat selama kapal itu tidak melakukan pengambilan sumber daya alam ya. Dan juga tidak dapat menegakkan ya hukum pidana ya, hukum publik di luar wilayah teritorial ya. Yang itulah yang teman-teman harus pahamin ya di dalam pertemuan ilmu negara ini, walaupun nanti itu sebenarnya masuk di dalam bahasan hukum internasional ya. Yang ketiga ya wilayah udara. Mana tadi? Wilayah udara ini ya teman-teman ya. Wilayah udara. Wilayah udara ya di sini berlaku asas usque et colum ya. Usque et colum artinya tidak terbatas ya. Nah, tapi dapat saya sampaikan perkembangan sekarang ini asas ini sebenarnya hanya sebuah fiksi ya. Mengapa saya katakan sebuah fiksi? Ya karena pada kenyataannya jarang negara yang bisa menjangkau ya penguasaan udara sampai tidak terbatas ya. Pada faktanya kalau kita lihat misalnya yang memiliki ya satelit-satelit ya pesawat-pesawat ruang angkasa ya negara-negara besar dia ya tidak bisa terjamah gitu ya. Artinya ketika dia melewati wilayah negara tertentu ya kan ya di situ akhirnya kan asas ini tidak implementatif ya gitu lagi kira-kira teman-teman ya. Asas apa tadi? Usque et colum ya. Nanti teman-teman bisa dalami di hukum internasional ya, khususnya tentang space law ya, tentang space law. Sekarang ini salah satunya juga dibahas ya. Berikutnya yang perlu teman-teman pahami, batas daratan tuh ada yang dibuat dengan perjanjian ya. Perjanjian dengan negara tetangga. Itu sih itu sudah tahu lah ya. Nah, ini mungkin ya. Jadi kembali saya sampaikan untuk wilayah laut ya sejauh 3 mil ya. Ini dulu ya awalnya 3 mil ya, tapi sekarang ya berkat UNCLOS ya kemarin sudah saya singgung juga itu menjadi 12 mil ya dari pantai ketika surut ya. Jadi menggunakan hukum internasional UNCLOS ya, United Nations Convention Law of the Sea, di mana Indonesia sudah mengadopsi dan meratifikasinya ya sehingga menjadi hukum positif Indonesia ya, menjadi hukum positif Indonesia. Dan contohnya ini. Jadi dengan adanya laut 12 mil ya, maka ya laut teritorialnya di sini kita lihat ya, karena ini 2 pulau tapi di dalam satu negara ya, maka di dalam negara ini ya ini adalah laut teritorial ya. Beda dengan kondisi sebelum UNCLOS ya, hanya dibatasi 3 mil ya, maka tengah-tengahnya sini ya, di tengah-tengahnya sini adalah laut internasional, dan itu sangat membahayakan kedaulatan. Saya kira itu ya, nanti teman-teman bisa dalami lagi. Nah, berikutnya nanti yang akan kita bahas di pertemuan ketiga, kita akan lebih banyak membahas tentang pemerintahan, yaitu bentuk-bentuk negara dilihat dari pemerintahannya ya. Ada demokrasi ya, teokrasi, monarki ya, banyak sekali istilah-istilah ya. Ada monarki, kemudian ada republik ya, ada mobokrasi ya, ada macam-macam ya, mobokrasi ya, ada macam-macam. Nah, nanti kita bahas ya. Intinya adalah pemerintah ini tadi seperti kita sampaikan adalah bentuk formil dari negara ya, memiliki kekuasaan dan kedaulatan.
Ya teman-teman. Nah, kedaulatan ya atau bahasa Inggrisnya sovereignty ya, sovereignty ya, ada re-nya ya, reign ya, sovereignty ya. Ini bersifat asli ya, tinggi dan tidak dapat dibagi ya. Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi ya. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara ya. Inilah makanya ya, kalau kita nanti masuk ke hukum internasional itu menjadi perdebatan. Kan kekuasaan tertinggi itu negara ya, hukum tertinggi itu ada di dalam negara. Kok ada hukum internasional ya? Hukum internasional itu kan hukum di luar negara ya, makanya masih ada ya perdebatan ya, masih ada perdebatan apakah hukum internasional itu benar-benar sebuah hukum gitu ya, karena kan kedaulatan tertinggi itu ada di negara. Nanti kita akan lihat ya, dari di dalam hukum internasional memang tidak dapat kita generalisir ya, tidak dapat kita generalisir. Hukum internasional itu dapat dikategorikan sebagai hukum yang mengikat ya, hukum yang memaksa atau tidak. Tapi kita harus melihat dari jenis hukum internasional, karena banyak sekali ya hukum internasional ya. Ada hukum internasional di bidang hak asasi manusia ya, ada hukum internasional di bidang perdagangan, ada hukum internasional ya, misalnya di bidang perbatasan ya, termasuk ini ya, masalah perbatasan laut ya. Ada hukum internasional di bidang apa tadi, perdagangan lah ya, hukum dagang internasional ya. Nah, kemudian banyak lah ya. Nah, dan itu masing-masing kalau saya lihat ya, nanti teman-teman bisa dalami, konsekuensi hukumnya juga berbeda-beda ya, kekuatan hukumnya berbeda-beda ya, karena ada semacam saya katakan seperti klasifikasi lah gitu, penggolongan ya, penggolongan hukum internasional. Jadi ada jenis hukum internasional yang dia masuk ke dalam jenis hukum internasional yang sangat kuat ya, sangat tinggi ya, sangat sangat mengikat, yang disebut dengan, kemarin sudah saya sampaikan ya, yang namanya jus cogens ya, jus cogens ya, jus cogens atau preemptory norm. Sebenarnya jus cogens atau preemptory norm ini tidak perlu hukum dalam bentuk tertulis, karena dia ini merupakan suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan di dalam hukum internasional. Seperti misalnya masalah non prinsip ya, prinsip non intervensi ya, prinsip non intervensi artinya tidak boleh ada negara yang mengintervensi negara lain ya dalam pengertian yang negatif gitu ya, karena itu sudah melanggar hukum internasional ya. Banyaklah nanti ya prinsip tidak boleh melakukan, misalnya prinsip hak asasi manusia ya, tidak boleh melakukan genosid ya, tidak boleh melakukan tadi ya intervensi ya, tidak boleh prinsip-prinsip reciprositas misalnya ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk hukum internasional yang bersifat jus cogens ya, preemptory norm. Nah, itu ya. Sehingga ketika ada negara yang melanggar ya, misalnya mencoba mengintervensi suatu negara dengan cara yang negatif ya, mengeluarkan kekuatan, menduduki wilayah negara lain, maka di situ sudah terjadi pelanggaran dan dia bisa terkena dampak ya, terkena hukuman ya. Tapi memang penghukumannya pun di dalam hukum internasional ini berbeda nanti ya dengan penghukuman di dalam hukum nasional ya. Kalau di dalam hukum internasional memang proses penghukumannya memerlukan proses yang lebih panjang gitu ya, karena harus melibatkan kesepakatan dulu dengan organisasi-organisasi internasional ya. Tidak bisa juga ya satu negara langsung menghukum, kecuali kalau memang negara itu memiliki kekuatan ya, seperti negara-negara adidaya, negara-negara yang superpower ya. Berikutnya teori kedaulatan nanti ya. Jadi ini nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya ya. Kedaulatan dari Tuhan ya, sehingga nanti menghasilkan negara teokrasi ya. Kemudian teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat ya, negara-negara demokrasi ini ya, termasuk negara republik ya.
juga mengambil landasan teorinya ya dari teori-teori yang dikeluarkan oleh Jean-Jacques Rousseau, John Locke ya, teori kedaulatan hukum ya, yang menghasilkan negara hukum ya atau Rechtsstaat ya, lawan daripada Machtstaat. Nah, ini kalau teman-teman dalami konstitusi kita ya, dulu tuh ada di bagian penjelasan ya, tapi sekarang penjelasannya sudah dihapus di amandemen konstitusi kita yang ketiga ya. Nah, ya sehingga penjelasan itu hapus ya. Dulu ada di bagian penjelasan ya. Dan itu sebenarnya sayang sekali ya penjelasan yang begitu bagus dihapus, dan itu memang dipersoalkan ya tentang amandemen konstitusi kita. Nah, berikutnya yang terakhir ya, ciri-ciri dari unsur daripada sebuah negara sanggup mengadakan hubungan ya, baik itu hubungan di bidang ekonomi, politik maupun di bidang keamanan ya, itu teman-teman ya. Itu sudah kemarin ya. Jadi konsekuensi dari adanya 4 faktor itu, maka akan ada yang namanya pengakuan ya, atau unsur deklaratoir ya dari sebuah negara ya. Jadi sifat unsur pengakuan ini hanya bersifat untuk menambahkan ya atau memperkokoh ya kedudukan suatu negara ya. Ya, contohnya Cina dengan RRC ya, RRC ya di Dewan Keagungan di PBB ya, Taiwan ya. Karena tekanan RRC ya sebagai Dewan Keamanan PBB ya tidak diakui sebagai negara ya. Tapi secara de facto ya pengakuan ya kan tentang kenyataan adanya negara ya sudah ada gitu ya, walaupun secara de jure ya mungkin ya pengakuan atau berdirinya suatu negara secara hukum belum, tapi secara de facto ya banyak negara-negara tetap menganggap sebagai sebuah negara. Saya kira itu saya akan share sekarang slide yang satu lagi. Nah ini ya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan banyak berdiskusi membahas tentang teori kenegaraan. Ngopi dulu ya. Iya Pak, biar segar dulu itu. Iya. Wah ini datang ininya nih. Tukang rame datang. Tukang ramenya datang ya. Tuh lagi di mana tuh, di stasiun apa? Lagi di Kopi Joni. Wah, Kopi Joni langsung itu ya. Biar ganti Hotman dulu, Bang. Lanjut ya. Jadi kita masuk, nah ini akan banyak sekali teman-teman nih ya, teori-teori yang sangat luhur sekali yang akan kita dalami di ilmu negara ini. Ini sebenarnya penting ya kita belajar teori-teori luhur ini ya, agar nanti sebelum teman-teman membahas pasal-pasal yang sangat yang sangat detail ya, misalnya tentang masalah kepailitan, masalah hukum tata negara, hukum administratif segala macam ya, tapi harus tahu dulu ya konsep besar ya, konsep luhur dari sebuah negara ya. Nah, pertanyaannya di dalam ilmu negara ini apa sih yang dianalisa, apa sih metodenya, seperti apa sih ya sehingga menjadi sebuah ilmu ya. Ini harus teman-teman pahamin dan pegang bahwa metode analisa ya, metode untuk menganalisis suatu negara ya di dalam ilmu negara ini menggunakan ya ajarannya siapa? Jelinek ya, Jelinek yang kemarin sudah saya sampaikan ya di dalam bukunya Allgemeine Staatslehre ya. Nah, metodenya apa? Memandang negara sebagai suatu kebulatan yang utuh ya. Dengan kata lain ya, di sini akan membahas teori-teori bernegara yang nanti akan banyak kita bahas. Kemudian menganalisis negara ya dengan sebagai suatu kebulatan yang utuh ya. Artinya adalah kita ya yang sedang mempelajari ilmu negara, kita menempatkan diri kita ini di luar negara. Nah itulah ya
Maka apa yang akan kita dapati dari ilmu negara ini? Kita akan mendapati sifat hakikat negara itu apa sih? Kita akan tahu oh negara itu apa gitu ya. Kemudian kita akan tahu oh apa sih yang membenarkan adanya negara? Kenapa sih harus ada negara ya? Ribet kan ada negara ya. Kita susah ya. Apa-apa diatur gitu ya. Nah, disinilah kita nanti akan menemukan jawabannya ya. Tujuannya apa ya? Bagaimana terjadinya, sejarah pengembangannya, perkembangannya apa ya? Kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas, tapi nanti kita akan ulang-ulang lagi ya. Kemudian penggolongan sejarahnya seperti apa. Nah, itu ya gambaran besar ya dari ilmu negara yang sudah kita jalani selama 3 pertemuan ini. Nah, kemudian masalah apa aja ya yang dapat ditinjau berdasarkan struktur negara ya. Sekarang kalau kita melihat negara dari strukturnya ya, apa sih yang mau kita lihat dari struktur negara itu ya? Tadi kan dikatakan kita akan melihat negara itu sebagai suatu kebulatan yang utuh gitu ya. Kebulatan yang utuh ya berdasarkan struktur ya. Nah, strukturnya ini akan kita pretelin lah gitu istilahnya, kita bedah ya. Kita bongkar ya, apa sih isinya struktur negara itu. Nah, makanya nanti kita akan lihat ya susunannya, unsurnya, ya kedaulatannya, konstitusinya, alat-alat perlengkapannya, sistem lembaga perwakilannya. Nanti pertemuan ketiga sih sampai ini aja ya. Sampai kedaulatan ya. Ini mungkin pertemuan keempat ya, kita bahas konstitusinya, ya, sistem lembaganya dan berbagai teori-teori pendapat-pendapat para ahli ya yang terkait dengan bahasan-bahasan ini ya, bentuk, susunan, unsur dan kedaulatan. Ini pertemuan keempat lah ya, besok ya, minggu depan. Ini kita bahas ini aja sekarang. Waduh, ini kok nggak kelihatan ya. Apa-apa lah, nanti saya kecilin ya. Sifat hakikat negara ya, des wesen des status. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan negara ya teman-teman. Kalau kita lihat perkembangan negara, apa sih sebenarnya negara itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, maka harus kita lihat dulu secara historis ya, secara historis. Dilihat dulu sejarahnya ya. Baru kita bisa ngomong oh negara itu ini gitu ya. Nah, sejarahnya, historisnya yang pertama tentu kita lihat dulu di masa ya kuno ya, masa peradaban kuno ya, diawali misalnya ya dengan di zaman Yunani ya. Kita sudah tahu ya di zaman Yunani itu sebenarnya belum ada istilah negara. Tapi dikenal dengan istilah polis ya, polis. Yang kita tinjau dari kacamata sekarang sebenarnya polis itu sudah mengarah kepada negara kota ya, atau minimal negara kota city state ya dengan segala sifatnya ya. Tapi di sini yang menarik ya, memang di masa Yunani itu ya sudah menganut demokrasi langsung ya. Jadi rakyat dilibatkan di dalam pengambilan keputusan ya. Makanya kita sering nonton kan film-film Yunani itu ya, oh rame di situ ya. Senat-senatnya ya, rakyat berkumpul di di polisnya itu ya, di kotanya itu ya. Nah, kemudian menimbulkan istilah politik ya. Nah, itu ada catatan sejarah seperti itu ya. Kemudian kita maju lagi di abad pertengahan ya. Di sini kita lihat di abad pertengahan bergeser ya, yang tadinya bentuk negara kota yang berciri khas demokrasi langsung di Yunani, tapi kemudian di abad pertengahan ya negara ini kalau kita lihat ya, kalau kita potret, kita deskripsikan sebuah organisasi masyarakat ya yang bernama Civitas ya, Civitas keduniawian. Di samping Civitas keduniawian, ternyata di abad pertengahan juga kita mengenal ya adanya Civitas keagamaan, Civitas Dei ya, dan adanya Civitas Academica ya. Nah, ini berkembang terus ya, sampai dengan di era modern ya. Kita jumpai masih ada ya pandangan yang paling menonjol, misalnya ungkapan yang kemarin kita yang kemarin kita catat ya dari seorang kaisar ya, Kaisar Louis ya, Kaisar Louis berapa nih? Louis 14 ya. Kaisar Louis 14 ya di masa Perancis ya mengungkapkan ungkapan le etat ces moi ya. Nah, ini kemarin siapa nih yang ngasih? Pak siapa kemarin ya? Pak Johannes apa siapa tuh ya? Bahasa Perancisnya luar biasa tuh. Mana orangnya? Nggak ada ya.
moi ya, les cetat moi ya. Apa letat ces moi ya, artinya negara adalah saya. Ini ada pengungkapan ketika itu ya di abad modern yang justru ya berkembang ya absolut ya, pemerintahan yang absolut ya. Nah, kemudian ya teman-teman, secara historis kita juga melihat bahwa berkembang ya sebagai reaksi tentunya ya dari pemerintahan yang absolut ya di masa revolusi ya, kita lihat bahwa negara berkembang ya, hakikat negara itu berkembang bukan lagi bersifat absolut ya, atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat keduniawian ya, keagamaan dan keilmiahan, tapi sudah berkembang sebagai suatu ikatan ya. Nah, ikatan yang mengarah kepada status status tertentu ya, ikatan-ikatan ya. Ikatan-ikatan. Tapi memang status-status ini belum bernegara, belum dapat dikatakan sebagai negara. Misalnya ada yang disebut dengan status naturalis. Nah, ini ya, status naturalis. Nanti ada yang namanya lagi status sivilis ya. Nah, atau status hukum rimba. Jadi lawannya. Jadi status sivilis ini adalah sudah terjadi peradaban yang bersifat menjamin ya hak-hak asasi warga negara ya. Nah, makanya nanti istilah lawan daripada status sivilis adalah status naturalis. Nah, itu istilah-istilah aja ya yang perlu teman-teman serap ya, karena nanti banyak istilah ya, banyak istilah asing dan kita pahamin itu akan memperkaya khasanah kita, wawasan kita, dan tentunya ya mempertajam argumentasi kalau kita nanti sedang beracara ya, dan menakutkan lawan gitu ya. Menakutkan lawan ya kan. Kalau kita lagi sidang gitu ya, lawyer, wah keluar ya bahasa-bahasa Latin ya yang orang nggak ngerti, wah itu udah lain bayarannya itu ya. Kira-kira gitu ya. Makanya kita sekarang kita catat ini ada ya la etat ces moi ya, status naturalis, status sivilis apalah ya macam-macam ya. Nah, minimal kita simpen dulu ya. Kapan ngeluarinnya ya kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau kita udah simpen ya kan, suatu saat bakal keluar gitu ya. Nah, kalau kita nggak simpen, apa yang mau dikeluarin gitu. Gitu kan ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini tumben sepi nih, biasanya rame nih. Bagaimana? Pada lapar semua, Pak. Oh, udah lapar ya. Sambil makan aja nggak apa-apa. Belum minum oke, bukannya lapar itu, Fes. Lo masuk juga lambat. Karena gue pikir gue deket kan dari Pak Adriansa di Kelapa Gading ini, gue pikir gak usah masuk udah sehati kan. Yang ngomong itu yang lapar. Oke ya. Nah, ini teman-teman nih penting banget ini ya. Semuanya penting lah ya. Tapi ini juga paling penting. Bagaimana tinjauan negara dari segi sosiologis dan yuridis. Nah, ini harus kita bedakan ya. Pertama dari segi sosiologis dulu ya. Jadi dalam ilmu sosiologis ya. Nah, ini tinjauan sosiologis ini penting ya teman-teman ya. Tinjauan sosiologis itu maksudnya apa sih? Jadi meninjau secara fakta gitu ya. Secara deskripsi ya, secara empiris ya. Jadi definisi ini harus teman-teman pahamin ini ya. Sosiologis itu identik dengan empiris, artinya sesuatu yang terlihat ya, real ya, diterapkan ya. Kalau di dalam ilmu hukum ini disebut ilmu hukum empiris ya. Nah, kembali ke masalah negara ya, negara dari segi sosiologis seperti tadi kita sudah sering bahas ya, adalah suatu ikatan ya, ikatan suatu bangsa ya. Dan juga dikatakan sebagai organisasi kekuasaan ya. Dalam arti yang negatif ya. Memang organisasi kekuasaan ini banyak yang berkonotasi negatif ya, artinya kekuasaan yang bersifat memaksa, kekuasaan yang bersifat diktator ya, kekuasaan yang bersifat negatif lah gitu ya, secara sosiologis ya. Nah, kemudian dikatakan juga secara sosiologis sebagai organisasi kewibawaan ya, organisasi kewibawaan maksudnya ya bukan hanya sekedar berwibawa, tapi berwibawa dan membuat satu kesatuan untuk memutuskan hal-hal yang penting ya. Bukan wibawa cuma gagah-gagahan, tapi di sini ada tujuannya ya, yaitu tujuan kenegaraan, yaitu untuk menghasilkan, memutuskan hal-hal yang penting ya bagi orang banyak ya.
dan juga berwibawa ya sebagai satu kesatuan bekerja sama untuk mencapai hal yang sudah diputuskan. Inilah definisi sosiologis ya dari negara ya. Nah, kembali ke pertanyaan dasar tadi, dengan demikian negara merupakan hakikatnya apa sih ya, sifat hakikat dari negara itu ya, fungsi ya dari sebagai organisasi. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Pak, mau ya. tanya boleh nggak? Oh, boleh. Hukum rimba itu masih berlaku nggak, Pak? Hukum rimba masih ya. Artinya kalau hukum rimba masih berlaku, nggak ada pidana dong, Pak? Iya, tadi kan dikatakan ya. Jadi lawannya itu status natu nih ya. Apa itu? Status ini dia. Saya tertarik juga kalau hukum rimba masih berjalan kan. Tinggal ku bilang kata dosenku itu Pak Ardiansa SHMH, bolehnya itu hukum rimba. Jadi kalau debat kan sama lawyer lain ya, hukum itu dalam pengertian yang luas ya teman-teman ya. Kalau orang hukum itu kan nggak cuma ngelihat peraturan dan perundang-undangan gitu ya. Siap. Nah, nggak cuma peraturan perundangan. Yang dimaksud dengan hukum rimba tentunya di sini ya, status naturalis ya. Status naturalis. Jadi di sini menggunakan bahasanya harus keren ya, menggunakan mazhab ya, teori atau pandangan hukum alam ya, hukum alam ya, atau natural law ya, natural law. Artinya apa? Di mana ada masyarakat ya, di situ ada hukum. Nah, kemudian bagaimana ketika masyarakatnya itu adalah masyarakat yang anarki. Masyarakat yang anarki, artinya hukumnya ya hukum rimba itu ya. Dan itulah hukum. Jadi kalau kita ambil contoh, Bang, berarti contoh gini, ada maling motor lah, sebelum berlakunya hukum pidana itu terjadi oleh polisi, ketemulah dia si rimba-rimba itu. Iya, kalau zaman dulu, jadi boleh itu ya. Ya bukan. Tapi kalau harus rame-rame syaratnya berarti ya, Bang ya. Nah, iya, kalau di Indonesia ya tentunya nggak bisa. Ya tentunya kondisi yang tadi itu ya, kondisi ketika belum terbentuk yang namanya status sivilis ya. Nah, baru status naturalis. Itulah hukum yang awal ya. Sebenarnya dikatakan sebenarnya bukan hukum rimba ya. Status naturalis. Nah, itu ya. Jadi mulai sekarang beda bahasanya ya. Status naturalis ini ya. Karena hukum positifnya ya belum ada gitu ya. Hukum positifnya belum ada, hukum tertulisnya belum ada ya. Sehingga ya pada saat itu berlaku hukum rimba. Ya contohnya kalau kita mungkin ya kalau kita datang ke pedalaman misalnya di Papua ya, itu hati-hati gitu ya. Misalnya kita nggodain cewek di sana, ya kita kalau di sini kan nggak kena KUHP ya, godain cewek biasa gitu ya. Jangan-jangan kalau di sana godain cewek mati kita sana. Karena hukumnya beda gitu ya. Nggak boleh. Ya mungkin di pedalaman sana ya kita main lirik-lirik aja ya, mencolek-colek aja ya. Kalau di sini biasa gitu kan. Nah, kalau di hukum mungkin di pedalaman Papua sana kita bisa dipenggal sama kepala sukunya. Ya, masih hukum adat. Masih hukum adat ya. Hukum lisan berarti ya, hukum lisan ya. Hukum yang tidak tertulis lah gitu ya, hukum adat ya. Status naturalis ini istilah baru nih ya teman-teman, catat di dalam ilmu negara. Ada yang namanya status naturalis, itu status belum bernegara gitu ya, status belum bernegara, walaupun itu ada di negara Indonesia ya, tapi kan secara sosiologis maksudnya tadi ya, secara sosiologis kita nggak bisa salahkan gitu kan, mereka memang tidak tidak tersentuh lah gitu ya oleh hukum, oleh peradaban gitu ya, yang taunya hukumnya seperti itu ya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Pak, saya mau nanya Pak. Siap. Pak. Ya, monggo. Saya mau nanya Pak. Itu gimana ya Pak? Kira-kira kalau misalnya kita punya mobil, mobil kita dirental sama si Ilpranius misalnya kan? Siapa? Terus ambil contoh. Sinius ini mobil dia jual ke orang gitu Pak. Wah, ini emang terlaluan ini. Mobil rental dikasih hati minta jantung. 378 Pak, 378. Enggak, mobil rentalnya itu leasing apa enggak? Masih leasing apa udah lunas? Masih leasing, masih kita. Salah juga si rentalnya itu. Udah tahu mobil leasing direntalkan itu, sama-sama pidana. Iya.
Itu yang senang polisi lah nanti. Dapat Kalau 2. kalau misalnya saya ambil bisa nggak, Pak? Dari leasing Bang, dapat. lu kalau masalah permobilan dan leasing, lu ke gua aja ngadunya, Bang. Wih, ngeri, Wak. Nah, Nanti saya japri ya. Aman lah itu pokoknya ya. Promosi, Pak. Promosi. Mencari Aman lah duit itu ya. itu. Bisa langsung diambil paksa itu, Pak. Nah itu ya, kemarin kan udah ada putusan ya, putusan MK ya. Nanti teman-teman bisa cari lah itu ya, Mahkamah Konstitusi ya. Jadi upaya apa namanya pengambilan paksa ya di tengah jalan ya atau yang tidak yang dilakukan sendiri itu memang sudah tidak boleh lagi kalau misalnya contoh Kan kita ngambil paksa, Pak. lagi tuh kalau ketika si debitur tidak janji ini kan mobilnya masalahnya direntalin. Bukan ngambil paksa, Pak. Artinya kita Dirental datang dijual. minta Terus mobilnya. Minta mobilnya, apabila dia tidak kasih bisa kita ambil paksa itu. ya bisa lah. Hah? Ya bisa Bisa lah. Gini ya. Kau berdasarkan kontrak dan STNK itu kan atas namamu. Maksud saya begitu. Berdasarkan kontrak dan STNK itu kan sesuai dengan nama yang di STNK dengan KTP dengan nama kontrak. Sekarang posisi mobil di mana? Posisi mobilnya di mana? Ada di Jakarta Timur. Digade apa diapain? Dijual. Kata si pemegang mobil itu mobil ini dijual 80 juta. Ya. PPKB-nya nanti 10 hari nanti sekalian pelunasan gitu kan. Ya. Kan mobil itu kan ada GPS-nya. Jadi kita Bang, itu mah japri aja nggak enak sama Pak Adriansa. Clear itu. Clear itu pokoknya. Ini kuliah Iya. bos. Nggak enak soalnya senior itu Pak Adriansa. Udah ada ahlinya nih ya. Tapi tadi masuk juga tuh ya, masuk ke negara tadi kan, yang bisa melakukan upaya paksa adalah negara. Jadi saran saya sih sebisa mungkin ya libatkan unsur-unsur negara. Ya artinya ya kita LPK kami kan unsur negara juga Pak. Jadi barang bukti Bang. Jadi barang bukti malah nggak dapet ya. Malah lama. Nanti kalau di kepolisian malah ribet dia, kena sanksi fidusia itu kan. Oke kita lanjut ya. Siap. Jadi ini memang belum mata kuliahnya belum terlalu belum terlalu praktis gitu ya, karena memang bicara teori ya, tapi itu tadi ya. Dari teori ini ya kan kita akan mendapatkan banyak masukan tentunya ya, masukan nanti ya tujuannya juga untuk ketika kita praktek hukum ya kita bisa selaraskan lah gitu ya dengan berbagai teori-teori ya, terutama teori di dalam ilmu negara itu ya teman-teman. Jadi kembali ke sini, apa sih hakikatnya negara itu ya? Jadi kalau kita simpulkan ya dari banyak penjelasan baik dari aspek historisnya, aspek sosiologisnya, aspek definisi formilnya, tadi kan banyak ya. Nah, di sini memang mengerucut ya kepada satu kesimpulan, sebenarnya negara itu intinya adalah organisasi jabatan ya, mengasumsikan jabatan untuk fungsi, sehingga sifat hakikat negara tidak lain adalah organisasi jabatan, amten organisasi. Jadi ya memang kita akan melihat ya di sini ada ya jabatan kewenangan ya, organisasi jabatan. Jadi di sini kata kuncinya itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita melangkah ke berikutnya, jelaskan pandangan-pandangan yuridis. Nah tadi sesudah kita melihat pandangan sosiologis ya, pandangan historis ya kan. Nah, kita sekarang melangkah ya ke pandangan yuridis ya. Pandangan yuridis ini artinya secara hukum gitu ya. Yuridis itu kan identik dengan hukum ya. Yang pertama, secara yuridis ya, pandangan yang pertama, teori yang pertama mengatakan ya bahwa melihat negara itu sebagai suatu ya hukum pemilikan. Nah nanti ya, kan tadi ada hubungannya juga tuh dengan rental tadi, seperti yang dijadikan sandaran di dalam. Nah, makanya teori yuridis yang pertama ini ya, yang mendasarkan kepada segi hukum kepemilikan ya, ini menjadi teori feodal ya. Makanya di sini berkembang feodalisme, artinya ya memandang negara itu ya sebagai perikatan hak milik gitu ya, yang memiliki negara kaum feodal ya. Nah, kemudian kaum feodal ini ya memberikan ya hak-hak ya, sebagian hak-haknya ya entah dengan cara jual beli, menyewa, pinjam meminjam tanah ya kepada rakyat. Dan
menjadikannya sebagai hak dan kewajiban ke negara. Ini satu teori ya, teori dalam dikaitkan dengan teori yuridis, yaitu teori hukum kepemilikan. Nah, teori yang kedua, pandangan yuridis yang kedua, yaitu ini sudah lebih lebih advance lagi, saya pikir ya, karena di sini menggunakan asas hukum perjanjian, yaitu perjanjian timbal balik ya antara dua pihak. Jadi ini mengandung dua pihak ya, dualisme ya, yaitu dualisme atau dua pihak dalam hukum perdata. Jadi yang digunakan masih di dalam ranah hukum perdata. Coba kalau yang tadi ini satu pihak, artinya kaum feodal sebagai pemilik kemudian memberikan sejumlah hak-hak kepada rakyat ya yang ada di bawahnya. Nah, kalau ini sudah bersifat dualisme, bersifat dua pihak ya, bersifat setara yang melakukan perjanjian itu. Tujuannya untuk membuat sebuah perjanjian kemasyarakatan. Ini seperti tadi kita sudah singgung, pencetusnya adalah Rousseau ya, Rousseau. Itu ya teman-teman. Nah kemudian jam berapa nih? Udah jam 5 ya, cepet banget ya. Kemudian berikutnya ya, sifat hakikat negara dalam hal ini ya. Jadi kalau kita lihat secara yuridis ya, memang bermuara dari hukum perdata ya. Makanya hukum perdata itu kan sebagai hukum yang awal sekali ya. Jadi sebenarnya sebagai baik di teori yuridis pertama maupun teori kedua ya, mengambil dasar teorinya dari hukum perdata atau hukum perikatan, cuma beda beda kondisinya ya gitu ya teman-teman ya, bisa dipahamin ya. Yang ketiga ya, pandangan yang ketiga, sifat negara sebagai penjelmaan tata hukum ya. Jadi negara itu sebagai tata hukum atau ide bernegara ya. Di sini saya jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah adanya perikatan tadi kan antara rakyat ya untuk menghasilkan negara, ini pada akhirnya akan membentuk suatu tata hukum ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita kalau kita definisikan ya, hukum itu ya, peraturan perundang-undangan itu tidak lain adalah suatu perikatan sebenarnya. Suatu keperikatan atau suatu kesepakatan ya kan, konsensus. Nah ini secara teori ya, kesepakatan, walaupun terkadang pembuatannya itu jauh dari kata kesepakatan ya. Pembuatan undang-undang banyak dilakukan dengan proses-proses ya yang jauh dari kesepakatan antara siapa? Antara rakyat tentunya yang diwakili dengan DPR ya kan, atau legislatif ya, bersepakat dengan siapa? Dengan pemerintah ya, untuk membuat suatu hukum ya, dalam hal ini undang-undang ya. Walaupun ya sesudah undang-undang ini dikeluarkan ya, sesudah itu timbul ya demonstrasi besar-besaran ya, karena yang diwakili tidak merasa ya terwakili ya, bahkan merasa dizolimi dengan timbulnya undang-undang. Nah itu ya, inilah fakta sosiologis yang kadang-kadang timbul gap ya antara teori yuridis dengan fakta sosiologis. Ya itu ya teman-teman ya. Minimal tahu dulu lah gitu ya. Oh ternyata teorinya ya, penjelmaan tata hukum itu ya berasal dari teori kesepakatan ya. Saya kira itu ya teman-teman. Begitu berikutnya kita akan bahas. Tanya boleh. Pak mau tanya Pak. Tadi kan bicara dualisme perdata ya. Ya. Nah misalnya contoh nih. Saya dengan bank. Kalau saya hutang 200 juta dengan bank. Gimana caranya supaya lunas hutang itu Pak secara perdata? Tidak ada tuntutan lagi. Ya bayar lah. Ya, hutang itu kan tidak mampu. Mampu Pak. Ada itu pasti undang-undang yang mengatur kayak gitu Pak. Kalau tidak mampu, nanti Anda tuntut ya, dipailitkan gitu ya, oleh si kreditor ya. Jadi kreditor itu ya nanti dia memohon ya. Ini gayus ini, pertanyaan gayus ini Pak. Iya bukan, ini penting juga loh. Kita akan menjadi pengacara kan maksudnya. Ini kan spesialis itu loh. Biar diungkap dulu maksudnya. Ini ya, ada banyak trik ya, tapi itu masuk ke hukum acara. Coba contohnya Pak. Hukum
hukum acara perdata ya, misalnya dengan soalnya ada kasus ini. Si pihak kreditur lalai, ya, jadi si pihak pemberi hutang lalai ya, lalai dalam melakukan misalnya dalam melakukan prestasi ya. Nah, karena kalau lalai ya prestasi ya kan itu kan mengakibatkan perjanjian itu ya batal atau dapat dibatalkan atau tidak dapat dituntut gitu ya. Istilahnya voidable ya. Nah, itu aja mainnya di situ. Jadi istilahnya lempar inilah ya. Tapi ini ngajarin yang nggak benar. Tapi harusnya dengan benar ya, dengan itikat baik ya. Artinya, berarti di klausalnya itu lah ya Pak ya nanti kita ya. Iya, kita lihat. Oh misalnya. Tapi maksudku gini. Di luar klausul bakunya loh Pak. Contoh misalnya ada nggak pernah jadi utang 2 juta, tapi si kreditur nggak pernah cedera janji nih. Yang cedera janji kan ternyata debitur. Nah, si debiturnya ini nakal lah, arti katanya nggak mau dibayar nih utang 2 jutanya, misalnya ya. Terus memungkinkan nggak dia buatlah surat keterangan tidak mampu? Nah, itu juga bisa. Ya. Diatur nggak itu dalam KUHP Perdata, Pak? Di hukum perdata ya, karena memang si debitur tidak mampu gitu kan, tidak mampu. Tapi nanti kan dia melalui proses dulu kan, nggak bisa otomatis dia tidak mampu, ya kan? Ya biasanya. Di pasal berapa itu Pak? Dipilotkan ya, bukan tidak mampu ya, dia dipilotkan gitu. Nanti ada pernyataan dari pengadilan. Pilotkan itu bukannya bicaranya perseroan Pak. Ini kalau misalnya orang juga bisa ya, orang itu kalau dipilotkan harta-hartanya disita nanti. Makanya hati-hati ya, kita nggak bisa bayar utang. Nah ya, nanti kan diproses dulu ya kan diproses dulu. Ini kalau bicara secara normatif gitu ya, secara normatif. Oke, bicara normatif. Iya, pilotkan ya. Kalau dipilotkan ya harta-harta kita ya, termasuk harta istri kita, kena itu kalau kita tidak melakukan perjanjian pisah harta. Itu hati-hati. Tapi si pemain ini nggak pernah pakai nama dia beli hartanya Pak. Nah itu makanya harus lihat dulu. Tapi kan kalau bank ini biasanya udah pinter ya, punya legalnya dia ya, legalnya pasti ada, makanya nggak sembarangan. Oke ya, lanjut ya ke sini ya. Siap. Dasar hukum. Nah ini ya, dasar hukum adanya negara ya. Ini penting ya karena ini kadang-kadang dengan perkembangan situasi ya bernegara kita yang kita rasa carut marut gitu ya, atau mungkin ketidakpuasan, kita mempertanyakan lagi apa sih dasarnya bernegara ini gitu ya, kenapa sih harus ada negara gitu kan, ribet ya kita ya, diatur-atur ya, begini nggak boleh ya, begitu nggak boleh, suruh bayar pajak ya, suruh ngurus ini ngurus itu gitu. Nah ini sebelum kita melangkah lebih jauh ya gitu kan ke permasalahan-permasalahan yang sifatnya praktis ya, real ya, konkret sehari-hari. Nah, kita dalamin dulu ya definisi-definisi ya, penjelasan-penjelasan yang bersifat filosofis ya, dari pembenaran ya, justifikasi ya munculnya suatu negara ya. Yang pertama ya, ada kelompok yang menggunakan ya yang disebut dengan teori teokrasi ya. Teori teokrasi ini ya mendasarkan pemikirannya ya, pembenaran adanya negara itu yaitu diperoleh dari Tuhan yang Maha Esa ya, sehingga dia disebut sebagai teori teokrasi. Jadi negara itu ya ada ya karena memang di situ ada unsur ya Tuhan, di situ ya ada unsur Tuhan, ada unsur religi ya, keagamaan ya, yang memberikan ya kan kekuatan ya, kekuasaan ya kepada negara gitu ya. Nah, kelompok yang kedua ya membenarkan adanya negara ya karena adanya kekuasaan. Nah, dari mana timbulnya kekuasaan ya? Timbulnya kekuasaan itu karena adanya kekuatan ya. Nah, ya. Kalau dia kuat maka dia berkuasa. Nah, itu juga sama ya. Itu hal yang sebenarnya bisa kita pahamin ya, tapi ini kan kita dapat sumbernya langsung ya dari ilmu negara. Jadi ini bisa teman-teman lihat di bukunya ini ya.
Kansil ya yang kemarin saya share ya. Cari aja di Gramet, saya kira ada Kansil, itu terkenal sekali. Semua buku-buku hukum ya bersumber dari Kansil ya. Kansil sendiri ya mengambil lagi sebenarnya kalau teman-teman mau ini ya, karena memang ini kan bukan lahir dari bukan lahir dari gagasan-gagasan baru ya, tapi dari gagasan lama. Kansil sendiri mengambil dari bukunya, bentar ya, dia mengutip juga ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat bukunya Prof. Padmo ya, kemarin kan sudah ya, dari Prof. Padmo ya. Padmo Wahyono ya. Nanti teman-teman kalau mau cari ya, Profesor Padmo. Ini jadi dari buku beliau ya. Wahyono ya, SH, Negara Republik Indonesia ya. Silakan teman-teman cari. Jadi ini kembali ke sini. Jadi tadi kan ada dua ya, teori teokrasi dan teori satu lagi kekuasaan ya, dan kekuasaan itu bersumber dari kekuatan. Nah, kekuatannya apa ya? Itu kekuatan fisik ya, misalnya kekuatan fisik ya, kekuatan senjata atau power, bisa juga kekuatan materi atau finansial ya, sehingga dibenarkan untuk menguasai negara ya. Ada juga ternyata kekuatan rohani ya, spiritual ya, dari seorang pemimpin ya, karena kepandaiannya atau penguasaannya di bidang kerohanian, maka dia memperoleh justifikasi ya, memperoleh pembenaran ya untuk membentuk suatu negara. Nah, itu teman-teman, dan ini yang banyak kita dapati tentunya ya. Oh ya, negara misalnya dalam ya kisah-kisah kerajaan-kerajaan ya, kita dapati teori-teori ini. Selanjutnya, nah, sekarang apabila dihubungkan dengan hukum ya, kalau tadi kan dihubungkan dengan aspek sosiologis lah gitu ya, aspek sosiologis atau aspek sejarah gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum, maka kita kembali lagi kepada teori tadi ya, pembenaran suatu negara secara hukum ya, berdasarkan hukum. Maka di sini kata kuncinya adalah hasil perjanjian dua pihak tadi ya, teori dualistis ya, atau dualisme tadi ya, perjanjian dua pihak. Dan ini ya, perjanjian dua pihak ini akan mengikat ya sebagai Pacta Sunt Servanda ya, perjanjian yang mengikat sebagaimana halnya undang-undang ya. Ini sumbernya ternyata sama tadi ya. Nah, kemudian ya teman-teman, hakikat dari negara ya sebagai kemudian yang kedua tadi, ini mengulang yang tadi sebenarnya ya, juga bersumber daripada tadi ya, hukum kepemilikan ya, tanah tadi ya. Nah, di mana negara ya, penguasa ya di sini dianggap ya berkuasa karena dia memiliki ya sertifikat gitu ya, memiliki sertifikat atau memiliki pembenaran ya atas penguasaan tanah ya. Nah, ya. Kemudian dia memberikan ya hak-haknya ya kepada orang-orang yang ada di atas tanah ya. Nah, ini sebagai pendukung teori feodalisme ini ya, yang juga ternyata ya mencetuskan juga ya perbudakan ternyata ya, dasar daripada teori feodalisme ini. Ya, ini yang kita catat lah ya dalam hal pembenaran yuridis gitu ya, pembenaran yuridis akan munculnya negara. Nah, sekarang yang sudah sangat maju sekali ya di masa kekinian, pandangan yuridis yang berkembang adalah hakikat suatu negara itu ya, pembenarannya itu didasarkan kepada perjanjian masyarakat ya, perjanjian masyarakat, bukan lagi perjanjian dualistis atau perjanjian kepemilikan tanah ya, tapi perjanjian kemasyarakatan ya, sehingga di sini negara dibenarkan adanya ya karena diperjanjikan dan tujuannya adalah untuk membentuk negara ya. Disebut juga Gesamtheit ya, atau konsensus ya tadi ya, menggunakan teori konsensus. Ini teman-teman bisa lihat di bukunya Profesor Padmo Wahyono. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya ya, sebelum kita tutup tujuan negara. Ini ya, tujuan negara ini juga penting sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai negara ini kehilangan arah karena lupa akan tujuannya. Ya, terutama para pemegang
ya tampuk ya kepemimpinan ini ya anggota DPR ya gubernur ya yang di Mahkamah Agung ya kita ingat lagi tujuan-tujuan negara ini sangat luhur sekali. Tapi kita lihat ya berbagai macam pandangan tentang hakikat dari tujuan negara. Yang pertama ini adalah memang berkembang ya di era-era awal di era kediktatoran ya bahwa berkembang teori kenegaraan ya oleh kelompok pertama yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah menganggap ya tujuannya adalah memperoleh, mencapai atau mempertahankan kekuasaan ya. Kekuasaan siapa? Kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa. Jadi di sini memang negara kekuasaan ya. Jadi disebut juga dengan diktator atau Machtstaat ya. Nah, ya. Ini kan secara eksplisit ya kalau kita lihat di konstitusi kita yang lama ya Undang-Undang 45 di penjelasannya ya, secara jelas kita menolak paham Machtstaat. Sudah benar ya, konstitusi kita sudah sangat bagus, tapi memang dalam implementasinya ya di dalam penerapannya ya mungkin berbeda gitu ya. Kita masih merasa ya ditekan, masih merasa adanya kediktatoran ya, masih merasa jauh ya dari teori-teori yang nanti akan kita bahas ya. Yang kedua ya ini teori yang sudah lebih yang lebih advance ya, yang lebih luhur ya saya kira ya. Di sini mengutamakan kemakmuran negara ya, mengutamakan kemakmuran negara. Memang mengutamakan kemakmuran, tapi kemakmuran siapa? Kemakmuran negara. Nah, di sini yang perlu teman-teman catat ya. Jadi di sini memang tujuannya untuk mencapai kemakmuran rakyat ya, disebut juga sebagai Poliestat ya. Nah, di sini ya kalau kita nanti mungkin sandingkan ya ini mirip-mirip ya dengan mungkin ini adalah sumber nanti dari lahirnya negara-negara sosialis ya, negara-negara sosialis karena memang ya secara filosofis ya, secara teori gitu ya menggunakan teori ini ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ini akan nanti melahirkan tipe-tipe ya negara liberal ya, negara-negara liberal yaitu mengutamakan kemakmuran individu ya. Maka di sini nanti akan melahirkan yang namanya ya kebebasan individu atau liberté liberal ya. Nah, maka tipe negara seperti ini ya mencapai kemakmuran ya tanpa memperhatikan yang tidak mampu, maka di sini akan terbentuk yang namanya nanti kapitalisme ya, kapitalisme. Makanya teman-teman harus pahami dulu dasar teorinya. Kok kenapa ada kapitalisme? Kok kenapa ada sosialisme? Kok kenapa ada diktatorisme ya kan? Ternyata berangkat ya dari tadi ya teori-teori mengenai tujuan negara. Nah, sekarang apa sih tujuan negara kita? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya termasuk di konstitusi, ya kita masuk ke yang keempat ini yaitu mencapai kemakmuran rakyat ya yang dicapai secara adil. Tujuan bernegara ini adalah tipe negara hukum material ya atau social service state ya atau juga disebut welfare state ya. Welfare state ya atau social welfare state. Nah, ini sebenarnya secara eksplisit ada di dalam Pancasila ya dan juga di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan inilah yang sekarang ini ya digaung-gaungkan ya, dianut ya, dijadikan dasar referensi ya di dalam tujuan bernegara. Tapi teman-teman perlu tahu ya ada ya perkembangan historis ya teori-teori kenegaraan yang lain selain daripada teori yang terakhir yang bersifat social welfare state ya. Itu ya teman-teman ya. Ini memang sangat teoritis sekali, tapi nggak apa-apa ya. Karena semester pertama emang itu teori memang luar biasa ini ya. Kalau kita nggak punya teori ya nanti membahas pasal-pasal kita sampai hari ini negara kita masih teori, Pak. Masih teori terus ya. Ya, karena belum mencapai itu kemakmuran ya. Itu. Iya kan butuh waktu ya. Amerika aja kan 200 tahun berapa ratus tahun tuh kan. Kita kan baru 70 lebih ya. 70 tahun ya, perlu waktu lah ya kan. Amerika mungkin di tahun ke-70 juga kayak gitu kali ya. Perang terus kali ya.
Terus terjadinya negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir ya, karena udah mau habis waktunya. Sebenarnya ini terjadinya negara kemarin udah kita bahas ya, terutama di konvensi Montevideo itu ya kan, unsur-unsur negara. Tapi ini lebih kepada aspek historisnya ya. Jadi bagaimana sih sebuah negara itu tercapai ya? Di sini juga kita ingat ada yang namanya aspek material dan aspek formil. Nah, sebelum mencapai ke negara formil, nah maka akan timbul dulu negara material ya, atau disebut juga tahap primer ya. Jadi tahap primer ini adalah tahap yang awal ya di dalam sejarah teori kenegaraan. Jadi kembali kita bahas kita ingat bahwa tahap pertama terjadinya negara secara primer itu di mana orang-orang ya, masyarakat ya mempunyai perasaan senasib ya, kesamaan nasib, budaya ya, kepentingan dan lain-lain, sehingga membentuk suatu kelompok ya, Genossenschaft ya, yang dipimpin oleh orang yang terkemuka di antara yang sama, yaitu primus inter pares ya. Kelompok ini kemudian mengadakan kepemilikan bersama sehingga timbul kekayaan nanti ya, kepemilikan bersama atas tanah, benda, kekayaan ya, diikuti oleh pewarisan ya, penarikan garis keturunan, silsilah, sehingga muncul aspek baru yaitu aspek kekayaan ya, Reich atau rich ya, rich ini bahasa Belandanya ya atau bahasa Jermannya, sehingga tidak akan terjadi pengelompokan negara kalau tidak ada kekayaan. Jadi memang dari unsur kesamaan budaya, kesamaan kepentingan ya, kemudian berkembang kepada tadi kepemilikan bersama sampai timbul adanya kekayaan. Adanya kekayaan itu menimbulkan pengelompokan ya. Nah, dan perlu dicatat ya, terjadinya perebutan kekuasaan juga berpangkal pada kekayaan. Jadi adanya kekayaan yang melimpah ya, harta tanah ya, sumber daya alam ya. Nah, ini juga di banyak negara dia menjadi pangkal perebutan kekuasaan sehingga gagal negara itu ya, baru sampai kekayaan ya tidak menjadi sebuah negara kepada tahap berikutnya ya. Nah, kalau dia sudah masuk kepada tahap sudah selesai dengan perebutan kekuasaan ini ya, maka dia masuk ke tahap selanjutnya disebut dengan aspek material ya, sehingga aspek material tadi tidak menjadi ukuran utama ya, kekayaan ini tidak menjadi ukuran utama lagi ya, melainkan negara akan terbentuk apabila sudah tidak lagi mementingkan aspek material tapi lebih mementingkan aspek ideologi ya, hal-hal yang bersifat ideal ya, misalnya kebangsaan. Nah, tahap inilah baru disebut sebagai state atau negara ya. Jadi kalau baru berkumpul karena adanya kekayaan di situ ya, adanya sumber daya alam ya, adanya kemakmuran ya, kemudian tidak berlandaskan kepada aspek yang bersifat ideal ya. Nah, maka sebenarnya ya di dalam tahapan pembentukan negara ya, dia belum masuk ke dalam tahap state ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya ini tahap yang pertama kali ya di dalam pembentukan negara yang disebut dengan tahap primer. Nah, berikutnya sesudah negara secara secara material terbentuk ya. Nah, ini disebut juga sebagai negara secara formil atau disebut sebagai tahap sekunder, yaitu negara ya dilihat dari lingkungan negara-negara lainnya. Jadi di sini tadi ya sama dengan unsur kelima ya kan dari konvensi Montevideo ya. Unsur kelima ya dari konvensi Montevideo tahun 1933 ya. Unsur kelima yaitu adanya pengakuan ya, sehingga masalah utamanya ya di dalam teori tahap sekunder ini adalah pengakuan de jure maupun de facto dari negara lain ya, dan perlu pernyataan proklamasi dari sebuah negara yang baru. Nah, itu ya yang perlu teman-teman pahamin. Kita flashback lagi bagaimana terbentuknya negara. Ini memang kadang-kadang kurang penting kalau kita udah punya negara sih, tapi kita pun perlu artinya mempelajari teori-teori ini ya. Berikutnya ya, masih ada ini tipe-tipe undama. Nah, ini mungkin yang terakhir sekali ya. Kita akan sedikit ya merefresh ya, mengulas apa sih tipe-tipe negara itu ya.
pertama berdasarkan sejarah kenegaraannya ya, berdasarkan sejarah kenegaraan. Kok ini gini ya, bentar ya. Saya ini apa-apa. Jadi tipe-tipe utama negara yang pertama adalah negara timur kuno ya, negara timur kuno. Ini adalah menggunakan ya ajaran teori mana tadi? Keluar pennya. Pen. Ya. Negara timur kuno ya, negara timur kuno, Alt Orientalische Staaten ya. Cirinya bersifat teokrasi absolut ya. Jadi ini memang berlandaskan kepada teokrasi ya, artinya menggunakan pembenaran ya, justifikasi dari Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi kemudian ciri yang kedua bersifat juga absolut. Nah, kemudian di Yunani kuno ya memang di sini ya sudah ada ya demokrasi langsung, satu tipe yang berbeda ya dengan ciri di negara timur kuno ya. Kemudian di Romawi kuno ya secara aspek kesejarahan dapat kita pahami ya bahwa di sini ya bercirikan primus inter pares ya, yang artinya orang-orang yang terkemuka ya, orang-orang yang terkemuka di antara yang sama, artinya adalah raja-raja yang absolut ya. Di sini juga terjadi absolutisme ya, sama dengan tipe negara yang pertama ya. Tapi di sini ada tradisi kodifikasi hukum ya, di mana ya sudah ada hukum ya, hukum tertulis ya, sudah ada hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi. Itulah ciri dari tipe negara Romawi kuno. Berikutnya lebih mendekat ke era kekinian, yaitu tipe negara abad menengah ya. Di sini masih menggunakan teokratis ya, di samping itu juga feodal ya, karena ada raja-raja yang berkuasa. Tapi di sini juga sudah ada dasar-dasar ya dualisme dalam bernegara. Artinya sudah ada ya kodifikasi hukum ya, sudah ada apa namanya penyerapan aspirasi rakyat gitu ya dalam pembuatan hukum atau dalam kehidupan bernegara. Nah, yang terakhir sekali yaitu tipe negara modern ya, dan ini yang sekarang berkembang ya dan harus kita pertahankan ya. Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat ya, atau disebut juga kedaulatan rakyat ya. Ya, itu artinya adalah ya yang pemerintah oleh rakyat ya, demokrasi menggunakan sistem dan lembaga atau menggunakan perwakilan. Inilah yang berkembang sekarang disebut sebagai tipe negara modern. Jadi teman-teman paham ya aspek sejarahnya seperti ini. Nah, jadi sekarang apa yang dapat kita serap, yang dapat kita ambil intisari dari tipe-tipe negara ini ya, penalarannya seperti apa? Ya intinya kita harus bersama-sama ya berjuang ya memahami bahwa kekuasaan yang tertinggi itu bersumber dari rakyat ya, kedaulatan rakyat ya, harus menimbulkan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau demokrasi. Nah, ini yang harus sama-sama kita pantau, yang harus sama-sama kita kritisi gitu ya di dalam berbagai aspek kenegaraan ya, termasuk konstitusi kita, undang-undang, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum ya. Nah, inilah ya yang menjadi batu pegangan kita ya. Kemudian pemerintah harus menjalankan kehendak yang disalurkan dalam bentuk hukum ya. Jadi ya kehendak kebijakan ya, apa yang dimaui oleh pemerintah harus dicetuskan dalam bentuk hukum ya. Karena negara kita ini adalah negara hukum ya, Rechtsstaat ya. Rechtsstaat ya. Bukan Machtstaat ya tadi ya. Machtstaat. Negara kekuasaan. Makanya harus dirumuskan dulu di dalam hukum ya. Misalnya mau memajaki ya, mau mewajibkan ya kewajiban-kewajiban tertentu untuk warga negara ya kan. Nah, itu juga harus berdasarkan hukum ya. Makanya penting sekali kita ini belajar hukum. Ya, jadi ya terakhir sekali ya memang di sekarang negara modern ini yang dianut oleh semua negara ya, oleh banyak negara, tentunya negara-negara yang maju ya, termasuk kita juga yang mengarah kepada negara maju, yakni adanya kedaulatan rakyat dengan perwakilan ya, dan negara hukum yang demokratis. Ciri ini ya mendapatkan berbagai variasi. Nanti kita akan lihat berbagai variasinya. Walaupun namanya sama demokrasi, tapi ada berbagai variasi.
Misalnya demokrasi liberal ya di Barat ya, itu tentunya dengan menggunakan tadi ya teori individual ya, kebebasan individu ya. Kemudian teori demokrasi di Timur ya, menggunakan tadi ya teori yang teori yang lain ya. Teori apa tadi ya? Teori perjanjian ya, teori perjanjian juga, tapi perjanjiannya bersifat perjanjian yang satu segi tadi ya, bukan yang dualisme ya. Kemudian demokrasi tengah ini juga disebut sebagai Nazi atau fasis, yang namanya demokrasi tapi ternyata wujudnya fasisme ya. Nah, karena dia berdemokrasi tapi dia berdemokrasi di dalam lingkup rakyatnya saja gitu ya. Nah, sedangkan ketika itu berhubungan dengan di luar rakyatnya atau di luar bangsanya ya, maka demokrasi Nazi ya atau demokrasi fasis ini kita lihat memang tidak lagi menerapkan ya asas-asas ataupun prinsip-prinsip demokrasi ya. Kemudian ada demokrasi. Nah, untuk Indonesia kita harusnya mengenal yang namanya demokrasi Pancasila ya, demokrasi Pancasila ya, ciri-cirinya adalah ekonomi kerakyatan ya, itu yang harusnya ya. Kemudian juga sekarang ini kan kita sebenarnya ya kalau di dalam tinjauan konstitusi lebih mengarah kepada demokrasi liberal ya, karena dengan adanya sistem pemilihan langsung ya, dengan adanya sistem presidensial tapi juga mengarah ke parlementer. Nah, ini memang bergeser ya, arah demokrasi Pancasila ini dan ekonomi kerakyatan kita yang sekarang juga sudah cenderung sangat liberal ya, masuknya penguasaan ya asing ya terhadap sumber-sumber hajat hidup orang banyak ya, itu juga menjadi PR ya, menjadi kritik ya, bagaimana bisa mengembalikan demokrasi Pancasila ini sesuai dengan seharusnya ya. Saya kira itu ya menjadi bahan diskusi bersama. Ini memang sangat teoritis sekali ya, sangat klise bahkan mungkin ya, tapi karena kita mahasiswa hukum ya harus siap-siap ya, harus terbiasa ya dengan hal-hal yang bersifat filosofis ya, bersifat teoritis ya, seperti ini ya. Ini akan menjadi sekali lagi tadi ya, akan menjadi bekal kita ya, akan menjadi sebuah nilai tambah lah gitu ya buat kita yang nanti mungkin ingin terus mendalami bidang hukum ya, terutama hukum tata negara ya, atau hukum administrasi negara ya, bahkan hukum internasional. Oh, ini bentuk negara masih ada ya. Ini sih sedikit aja ya. Jadi bentuk negara ini ya dikaitkan dengan sistem pemerintahannya sebenarnya ya. Jadi yang dimaksud dengan bentuk negara di sini dikaitkan dengan sistem pemerintahannya ya. Ada yang namanya monarki, aristokrasi, demokrasi. Nanti kita silakan dicari aja definisinya. Ini sudah pada tahu lah, monarki kerajaan, aristokrasi ya, dipimpin oleh sejumlah sekelompok orang ya. Kemudian ada juga diktator ya, oklorasi ya, plutokrasi, mobokrasi, ini macam-macam ya. Pembagian yang lebih baru lagi ya. Di samping ada monarki dan republik. Jadi memang ada banyak sekali bentuk-bentuk pemerintahan yang perlu teman-teman catat ya, dan kenal, dan mungkin ini PR ya. Ini coba nanti dicari apa sih ini holokrasi ya, plutokrasi ya, mobokrasi ya, ini ya silakan nanti teman-teman ya untuk kuliah berikutnya ya, PR ini yang mau dapat nilai ya. Ini dicatat apa sih holokrasi, plutokrasi, mobokrasi ya. Saya kira itu ya. Kemudian struktur organisasi dari republik. Nah, ini karena kita juga republik, secara umum ya di dalam negara republik itu ada parlemen tentunya ya. Kemudian ada sistem pengawasan ya. Kemudian adanya sistem. Jadi walaupun namanya republik ya, ada bermacam-macam jenis republik. Republik dengan sistem parlemen, republik dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat ya, yaitu referendum seperti misalnya di Swiss. Kemudian republik dengan sistem presiden check and balance di Amerika ya. Kemudian berbagai macam jenis republik yang lainnya. Jadi ini yang juga harus teman-teman pahami. Ya, saya kira itu ya. Nah, udah 5:30 ya. Ini terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kirimlah ininya, file PowerPoint-nya dan juga rekamannya ya buat yang nggak hadir ya, biar bisa menyimak lagi karena ini penting sekali ya.
Penting sekali buat apa? Buat lulus ujian. Ya, silakan. Tahir kali terakhir. Terima kasih, Pak. Balik lagi tuh Pak, yang tadi. Ya saya screenshot Pak, yang PR tadi. Oh PR ini ya siap. Mobokrasi tadi ya. Nah ini dia. Atau bentuk-bentuk yang lain ya, krasi-krasi yang lain ya, demokrasi ya. Demokrasi kan ada sekarang ya. Demokrasi ya. Baik, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat ya. Ini dulu biasa ya, saya print screen dulu. Ini kan jangan sampai sia-sia ya kehadiran teman-teman ini ya. Ada berapa orang nih? Saya hitung dulu ya. Ada semuanya berapa sih? Siapa? Oh, Soraya. 20 orang ya, pas ya 20 orang ya. Nah, saya print screen. Oke. Terima kasih, silahkan teman-teman untuk lanjut ya. Yang mau live silahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan salam ya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mohon maaf kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih ya. Silahkan.